Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansyah, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, STAI Al-Ghazali, Bulukumba. Seorang ahli pernah menyampaikan bahwa perilaku dapat terbentuk dari adanya penguatan dari lingkungan. Ahli yang mencetuskan teori tersebut lebih menekankan pada konsep perilaku yang tampak dan cenderung mengabaikan pada konsep ketidaksadaran diri, ultimate goal, atau PO dalam konsep aktualisasi diri. Teori tersebut lebih banyak menggunakan subjek hewan yang kemudian dijelaskan pada konsep perilaku manusia. Pada video kali ini, kita akan membahas reinforcement theory yang dicetuskan oleh B.F. Skinner. B.F. Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada tahun 1904. Orang tuanya adalah seorang yang pekerja keras yang menanamkan aturan-aturan yang cukup ketat pada anak-anaknya. Skinner mengambil studi psikologi di Harvard University dan berhasil meraih gelar ESD dalam waktu 3 tahun. Ia kemudian menjadi akademisi di University of Minnesota, Indiana University, dan yang terakhir di Harvard University. Dan ia dikenal sebagai ilmuwan yang melakukan eksperimen menggunakan subjek hewan seperti merpati dan tikus. Dalam teorinya, Skinner menempatkan reinforcement sebagai dasar dari perilaku. Menurutnya, perilaku dapat dikendalikan berdasarkan konsekuensinya atau apa yang mengikuti perilaku tersebut. Skinner membedakan antara dua jenis perilaku, yaitu respondent behavior dan operant behavior. Respondent behavior melibatkan respon yang dibuat atau ditimbulkan oleh stimulus khusus. Contohnya, ketika lutut diberikan ketukan, maka akan muncul refleks kaki yang tersentak. Perilaku ini tidak dipelajari namun terjadi secara otomatis tanpa disadari. Tingkatan yang lebih tinggi adalah perilaku yang dipelajari, yaitu conditioning, yang dicetuskan oleh Ivan Pavlov yang kemudian dikembangkan oleh John B. Watson sebagai metode penelitian dasar untuk behaviorisme. Eksperimen Ivan Pavlov yang paling terkenal adalah menggunakan subjek anjing. Ia membunyikan lonceng sesaat sebelum memberinya makanan. Pada awalnya, anjing tersebut mengeluarkan air liur hanya sebagai respon terhadap makanan, bukan karena suara bel. Namun setelah beberapa kali bel dibunyikan diikuti dengan pemberian makanan, anjing mulai terkondisi untuk mengeluarkan air liur. Selanjutnya, ia akan mengeluarkan air liur meski hanya dibunyikan bel tanpa disertai dengan pemberian makanan. Proses ini disebut dengan classical conditioning. Ketika anjing diberikan stimulus bel secara terus-menerus tanpa dipasangkan dengan stimulus makanan, respon terkondisi anjing tersebut dapat berangsur-angsur menurun dan bahkan lambat laun akan mengalami addiction. Skinner dalam teorinya lebih menekankan pada operant behavior, yaitu perilaku muncul karena pengaruh lingkungan melalui penguatan. Operant conditioning adalah proses mengubah konsekuensi terhadap respon perilaku yang ditunjukkan sehingga nantinya akan mempengaruhi pada respon perilaku berikutnya. Eksperimen Skinner yang cukup populer adalah eksperimen menggunakan Skinner box menggunakan subjek tikus. Seekor tikus yang lapar dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Setiap kali tikus menekan tuas, maka akan ada makanan yang muncul dari lubang. Setelah mencoba menekan sekali, tikus akan menekan tuas itu kembali untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, karena mengetahui ada konsekuensi positif dari perilakunya tersebut. Dalam eksperimen tersebut dapat dilihat bahwa penguatan menjadi hal yang sangat penting dalam membentuk perilaku. Dalam operant conditioning, kepribadian merupakan pola atau kumpulan dari operant behavioris individu. Perilaku notorik dapat terjadi karena adanya penguatan reinforcement terhadap perilaku-perilaku yang salah. Selanjutnya kita akan membahas schedule of reinforcement, yaitu pola pemberian atau penundaan pengaruh dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah fixed interval. Penguat diberikan mengikuti respon pertama yang muncul setelah interval waktu yang ditetapkan telah berlalu. Misalkan, setiap 1 menit, setiap 3 menit, atau jangka waktu tetap lainnya. Kemudian yang kedua, fixed ratio. Penguat hanya diberikan setelah organisme menunjukkan sejumlah respon tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga adalah variable interval. Penguat dapat diberikan setelah 2 jam pada periode pertama, kemudian setelah 1 jam 30 menit pada waktu berikutnya, dan kemudian setelah 2 jam 5 menit untuk waktu ketiga.
Kemudian yang keempat adalah variabel rasio. Berdasarkan rata-rata jumlah respon antara penguat, tetapi ada variabilitas besar di sekitar rata-rata tersebut. Penerapan konsep reinforcement teori banyak diterapkan untuk melatih hewan-hewan di sirkus. Hewan yang mengalami proses conditioning dengan memberikan reinforcement, misalkan makanan, ketika mereka menunjukkan perilaku yang diinginkan. Pada manusia, senyuman orang tua kepada sang anak dapat menjadi reinforcement tersendiri yang mampu memperkuat perilaku anak. Ada yang dinamakan dengan subjective approximation, yaitu akuisisi perilaku kompleks. Orang tua dapat mengajarkan anak-anak mereka perilaku dengan memperkuat perilaku-perilaku yang sesuai dengan target akhir dari perilaku yang diinginkan, misalkan ketika belajar untuk berbicara. Dalam teori Skinner, asesmen yang digunakan berupa analisis fungsional. Hal ini banyak melibatkan frekuensi suatu perilaku, situasi di mana ia terjadi, dan penguatan yang terkait dengannya. Bagaimana penerapan dari operant conditioning? Yang pertama, contohnya menggunakan token ekonomi, yaitu teknik modifikasi perilaku yang menggunakan token yang dapat ditukarkan untuk benda-benda berharga atau hak istimewa, dan hal ini diberikan ketika perilaku yang diinginkan muncul. Kemudian yang kedua adalah punishment, penerapan stimulus yang tidak disenangi sebagai upaya untuk mengurangi munculnya perilaku yang tidak diharapkan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah negative reinforcement, usaha untuk memperkuat respon dengan cara menghapus stimulus yang tidak menyenangkan baginya. Kemudian yang keempat adalah positive reinforcement, penguatan yang diberikan ketika perilaku yang diharapkan muncul. Beberapa ahli menyampaikan bahwa pemberian positive reinforcement dipandang lebih efektif daripada penggunaan punishment dan negative reinforcement. Skinner dalam kata-katanya mengatakan, "It is the environment with much switching." Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.